95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Pendengar dimanapun kalian berada, tidak terasa kita berjumpa kembali di hari yang mulia ini, yaitu di hari Jumat. Seperti biasa di hari Jumat kami menyuguhkan live tausiah dalam program Siraman Kolbu pada hari ini di edisi hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 bertepatan pada tanggal 24 Safar 1446 Hijriah. Dan di hari ini kami hadir memberikan Siraman Kolbu dalam tausiah bersama IPARI atau Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Dan pendengar dimanapun kalian berada, sudah hadir di studio kami. Kali ini kita bersama dengan Ibu Fajria Tanor yang akan memberikan kita tausiah dalam program Siraman Kolbu pada hari ini. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, marilah kita dengar dan juga simak bersama tausiah yang akan diberikan pada hari ini dengan tema menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal hatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita pada pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan, di hari yang mulia, waktu yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan itu, dengan keberkahan itu, kita semua bisa menjalani aktivitas kita atau melakukan kegiatan kita pada hari ini dengan segala kelancaran dan kemudahan. Kemudian tak lupa sholawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai ataupun sebelum kita menyimak terkait dengan menyambut bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak kesempatan kita, semakin banyak peluang kita untuk bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, di akhir atau penghujung daripada bulan Safar, tentunya tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi penutup dari sekian nabi-nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sering ataupun sudah lumrah, apalagi di daerah kita, ketika tiba bulan lahir atau bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita semua senantiasa bergembira, kita semua senantiasa berusaha memberikan sesuatu agar kita merasa bahwasanya dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah itu kita semua ikut merasa senang, ikut merasa bergembira. Karena apa? Karena datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi karunia terbesar bagi kita umat Islam. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, dengan rahmatmu, karunia mana lagi yang tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selain daripada karunia terbesar, yaitu diutusnya baginda Rasulullah kepada kita. Oleh sebab itu, tentunya sebagai karunia yang tak terhingga, sebagai nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa ketika tiba daripada bulan kelahiran beliau, kita senantiasa mengagungkan daripada kelahiran beliau tersebut. Sudah jelas tadi disampaikan oleh Allah bahwasanya karunia yang luar biasa itu, tidaklah Allah itu menciptakan alam semesta ataupun menciptakan segala sesuatunya ini kecuali karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sebagai umat Nabi Muhammad atau sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memiliki adab atau suatu etika atau suatu akhlak yang kita tumbuhkan atau yang kita tanamkan di dalam diri kita, apalagi itu terkait dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah beriman. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita wajib percaya. Sebagai hamba yang beriman, kita tentunya meyakini
bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Dan itu jelas disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita pun wajib percaya, wajib meyakini bahwa ada Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan hukum-hukum Allah, untuk menyampaikan perintah-perintah Allah, untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk atau sebagai hamba yang beriman tadi, sudah sewajarnya kita meyakini akan baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang harus kita tanamkan adalah taat. Artinya sebagai seorang mukmin kita berkewajiban untuk taat kepada Allah tentunya, dan taat kepada Rasul. Sebagaimana jelas juga disampaikan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, maka otomatis kita pun berkewajiban untuk mentaati Rasulnya. Kita bisa sampai kepada titik memahami dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada jalan atau suatu usaha yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atiullah wa atiur rasul adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang sudah menjadi perintah ataupun menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Jadi jalan kita untuk taat kepada Allah, jalan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, tentunya melalui jalan daripada baginda Rasulullah, melalui jalan nabinya yang menyampaikan risalah-risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kalau kita hanya misalnya bermodalkan ilmu tentang menjalankan kewajiban kepada Allah tanpa melalui daripada nabi yang disuruh oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, pemirsa pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, adalah meneladani. Ketika kita sudah mengimani, kemudian kita sudah mentaati, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa meneladani. Jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Rasulullah adalah sebaik-baik teladan. Rasulullah adalah sebaik-baik contoh bagi kita di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur atau mau tidur, kemudian bangun, kemudian kegiatan-kegiatan kita, makan, minum, dan lain sebagainya. Tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bersandarkan sebagaimana pekerjaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas Allah menginginkan kepada kita mencontoh atau meneladani seorang teladan yang paling mulia, yaitu Rasulullah atau Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh
ataupun banyak teladan-teladan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, baik itu melalui ucapan atau tingkah laku, perbuatan yang beliau contohkan di hadapan sahabat-sahabat beliau, di hadapan pengikut-pengikut beliau, dan akhirnya sampai kepada kita. Dan tentunya manakala segala sesuatu itu kita lakukan bersandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sisi Allah itu adalah suatu pahala yang tiada ternilai. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu, kemudian yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi bekal bagi kita semuanya di dalam bertingkah laku, di dalam berakhlak, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun juga bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dan itu memang sudah ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa luar biasanya akhlak beliau ketika menghadapi orang-orang yang bukan hanya orang yang baik kepada beliau, tapi orang yang jahat kepada beliau sekalipun. Nah, jadi salah satu contoh yang perlu kita teladani tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam kehidupan nyata kita, yang mana tentunya ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, mungkin itu lebih mudah. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang kurang baik kepada kita atau jahat kepada kita, nah itu perlu suatu pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa. Artinya tidak semua orang bisa berbuat sebaliknya ketika orang lain berbuat jahat kepada kita dan kita masih bisa berbuat baik. Nah, keteladanan yang seperti itu sebenarnya diinginkan Rasulullah kepada kita umatnya. Artinya dicontohkan oleh beliau di mana-mana di saat beliau masih hidup, di saat beliau bersama-sama dengan para sahabat beliau, dengan segala cerita-cerita kehidupan Rasulullah yang kita ketahui. Nah, tentunya mudah-mudahan sedikit banyaknya keteladanan Rasulullah itu akan senantiasa memberi bekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jelas tadi disampaikan oleh Allah, teladan yang paling baik itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, setelah kita meneladani, artinya semua gerak-gerik ataupun tindakan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kepada ibadah atau membawa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisa kita contoh, sudah bisa kita kerjakan, sudah bisa kita teladani sedikit demi sedikit, maka tentunya kita berharap ada tali ikatan atau suatu penyambung hati kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyambung itu tiada lain adalah cinta. Artinya manakala kita sudah beriman, kita sudah taat, kita sudah meneladani, maka akan timbul perasaan mencintai. Walaupun misalnya kita tidak pernah bertatap muka, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lewat keteladanan beliau, lewat contoh yang diberikan beliau,
itu sebagai tali penghubung kita untuk senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah beriman di antara kamu kecuali aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, atau manusia semuanya. Nah, artinya kita menempatkan bagaimana caranya kita bisa menempatkan Rasulullah yang menjadi contoh kita. Bagaimana kita memposisikan Rasulullah sebagai orang yang senantiasa ada di hati kita. Nah, itu adalah posisi tertinggi di mana kita bisa menempatkan rasa cinta tadi melebihi segalanya tadi. Makanya ketika posisi itu tadi mencintai Rasulullah kemudian melebihi daripada keluarganya, maka disitulah nantinya akan timbul atau akan terasa bagaimana kita bisa mencintai Allah yang sebenarnya. Nah, pada intinya ketika kita berada di posisi mencintai Rasulullah tadi, otomatis sudah kita mencintai yang menciptakan Rasulullah atau yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar setia radio Suara Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mudah-mudahan ketika bulan kelahiran baginda Rasulullah atau yang biasa kita kenal dengan bulan Maulid di daerah kita ini bukan hanya sekedar rasa euforia kegembiraan kita bisa bertemu dengan sanak keluarga atau bisa senantiasa berbagi makanan dan lain sebagainya, tapi ada satu inti yang harus kita pahami, bahwasanya disitulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Artinya kita bertemu dengan keluarga, kita bersilaturahmi dengan keluarga, itu pada intinya adalah karunia karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang paling penting sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah merasakan nikmat yang luar biasa atau karunia yang luar biasa tadi. Bahkan di dalam kisah para nabi dan rasul terdahulu, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, yang ketika mereka melihat walaupun Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Muhammad belum ada, tapi sudah diketahui oleh Nabi Adam ataupun nabi-nabi yang lainnya. Dan sejak mengetahui itu, maka mereka pun merasa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi beruntunglah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena apa yang dikatakan oleh beliau, umat yang dimaksud dengan umatnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang hidup sejaman dengan beliau, kemudian di bawahnya lagi sahabat-sahabat, kemudian pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Nah, mudah-mudahan kita berharap kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Walaupun hidup di akhir zaman ataupun walaupun kita adalah umat Nabi yang terakhir, tapi memiliki keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu
tidak diberikan oleh Allah kepada umat nabi-nabi yang lain. Ya, jadi sekali lagi inti daripada kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad atau bulan kelahiran baginda Rasulullah itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan hati kita, menjadikan jiwa kita untuk senantiasa bisa tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang terakhir, walaupun menjadi umat yang terakhir hidup di dunia, tapi menjadi umat yang paling pertama kali dihisab nantinya di yaumil qiyamah. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun memiliki batasan umur yang tidak panjang sebagaimana umatnya nabi-nabi terdahulu, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 200 tahun, 150 tahun. Umatnya Nabi Muhammad hanya paling lama kira-kira berumur 100 tahun. Nah, jadi tapi dengan usia atau umur yang seperti itu dijadikan oleh Allah kita ini supaya kita tidak terlalu lama di dalam mengerjakan sesuatu hal, misalnya sesuatu hal keburukan atau sesuatu hal kejahatan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan umur yang pendek atau umur yang tidak lama itu kita lebih banyak melaksanakan kewajiban, kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan umur yang seperti itu tadi, umat Nabi Muhammad diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, kalau umat terdahulu satu kali kebaikan dibalas dengan satu kali kebaikan. Kalau umat Nabi Muhammad akan dibalaskan berpuluh-puluh kali kebaikan. Ada pahala kebaikan yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, bahkan sampai 1000 kali lipat diberikan oleh Allah. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Manakala dia berbuat kebaikan, bahkan ketika kebaikannya itu senantiasa dikerjakannya atau dilaksanakannya, berapa banyak pahala yang didapatkannya. Nah, jadi beruntunglah kita yang berada di akhir umat sebagai umat yang terakhir, tapi memiliki suatu pahala yang berlipat ganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih banyak sebenarnya keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan ada disampaikan bahwasanya di dalam hal ketika masuk surga pun ada orang-orang atau ada tiket yang bisa membawa daripada orang-orang, atau artinya ketika orang yang masuk surga 70.000 itu akan bisa membawa lagi orang-orang yang berapa banyaknya. Nah, jadi mudah-mudahan artinya dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan fisik yang kecil-kecil dibandingkan umat-umat terdahulu, yang memang pada hikmahnya Allah menginginkan kita supaya tidak terlalu banyak makan dan minum, tetapi lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang berlipat-lipat pahala tadi. Nah, jadi mudah-mudahan dengan menyambut daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, semua kita bergembira di dalam artian
atas karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucap syukur kepada Allah dengan bermacam cara, dengan bermacam kegiatan kita, misalnya baik itu dilanggar di masjid dan lain sebagainya, sebagai bukti bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting syukur yang tiada terhingga karena diberikannya kita seorang nabi, seorang penuntun kita di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang tergabung ataupun yang termasuk di dalam kelompok umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Dan tentunya ketika kita ingin mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas dari usaha kita tadi meneladani, mencintai. Dan salah satu bukti daripada cinta kita kepada baginda Rasulullah adalah dengan senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan dari sekian banyak sholawat yang kita lantunkan, dari sekian banyak sholawat yang kita ucapkan dari lisan kita, menjadi penyebab atau menjadi asbab daripada tersambungnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada apa yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang berkah, di waktu yang berkah, dan di waktu yang mulia ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, itu dia tadi telah kita dengarkan bersama tausiah dari Ibu Fajriatun Nur dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, yaitu dengan tema menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah pendengar, semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua, dan juga terutama semoga bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, kami izin pamit undur diri. Terima kasih bagi rekan-rekan yang setia menyaksikan dan juga mendengarkan kami melalui via live streaming Facebook, dan juga terima kasih juga kepada pendengar yang selalu setia mendengarkan kami di 95,4 FM Radio Suara Tabalong. Kita berjumpa lagi di lain waktu pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Radio Suara Tabalong, nyalakan pemberitahuan untuk mendapat update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.